mungkin pertanyaan pertama di sesi ini saya akan tanyakan langsung saja ke Mas Putra, jika Anda bisa mendengar suara saya dengan jelas, Mas. Mengenai kenaikan UKT ini, apakah DPR sudah mendapatkan alasan utama kenaikan tarif yang ada dan juga terjadi serentak, Mas? Ya, dalam konteks ini kita yang pertama waktu itu akhir minggu lalu adik-adik dari BEM seluruh Indonesia datang ke Komisi 10 untuk audiensi dan mereka sudah menyampaikan pandangan-pandangannya dan keluhannya, dan tentunya kita sangat berterima kasih ya kepada teman-teman mahasiswa BEM SI seluruh Indonesia yang telah memperjuangkan adik-adik kelasnya, terutama maba, mahasiswa baru yang hendak masuk ke universitas terkait dengan kekisruhan penetapan uang kuliah tunggal dan IP, ya, iuran pembangunan dari institut yang diterapkan oleh universitas. Nah, ini kita serap aspirasinya. Berdasarkan serapan aspirasi itu, kemudian kami memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi, Pak Nadiem Makarim, ke Komisi 10 bersama dengan jajarannya untuk mendengarkan pandangan dan penjelasannya. Nah, rupa-rupanya dari hasil dua pertemuan ini, kami mendapati bahwa awal mula dari kisruhan ini adalah Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024 yang sepertinya diterjemahkan oleh pihak rektorat ini secara berbeda-beda gitu ya, sehingga ini mengagetkan dan membingungkan para mahasiswa baru dan orang tuanya. Selain itu juga saya pertanyakan, Permendikbudristek yang keluar sejak tanggal 19 Januari 2024 lalu, apakah memang betul-betul disosialisasikan dengan baik kepada pihak universitas-universitas, dalam hal ini pihak rektorat, sehingga menjadi pertanyaan saya, kok bisa terjadi miskomunikasi gitu ya antara Permendikbudristek yang jelas-jelas tertulis penjelasannya ada lampirannya, terus pelaksanaannya di lapangan yang membuat kisruh di banyak universitas. Jadi ini Permendikbudristek ini yang kita minta untuk segera direvisi, dan kemarin Mendikbud berjanji akan menurunkan tim dan akan melakukan evaluasi di lapangan, dan kemungkinan besar akan melakukan revisi terhadap peraturan menteri yang dia keluarkan. Dengan adanya revisi dari Permendikbud ini, apakah serta-merta berarti UKT akan diturunkan kembali atau akan berada di level sebelumnya? Bagaimana sebenarnya implikasi dari revisi Permendikbud, Mas Putra? Sambil menunggu revisi, tentunya di lapangan harus ada proaktif daripada para rektorat gitu ya. Kemarin saya secara khusus meminta kepada menteri dan jajarannya, terutama juga Dirjen Dikti, untuk agar pihak universitas membuka ruang banding gitu ya, ruang banding kepada para mahasiswa yang merasa bahwa UKT-nya itu terlalu besar. Jadi, dan itu disetujui oleh Mas Menteri. Mas Menteri juga meminta kepada pihak universitas rektorat untuk juga melakukan penelusuran dan pengecekan kembali terhadap beberapa mahasiswa-mahasiswa yang memang dinyatakan tidak mampu, terutama juga dengan IP-nya ya, iuran pembangunannya. Kita menemukan bahwa ada orang-orang yang memang orang tuanya berpenghasilan tidak cukup, tapi IP-nya begitu tinggi gitu ya. Bahkan juga kita menemukan, kemarin sudah dijawab oleh Mas Menteri, ada 50 mahasiswa baru yang akhirnya gagal berkuliah gitu, karena UKT-nya terlalu besar dan IP-nya terlalu besar. Nah, untuk ini Menteri menyampaikan sudah ada 38 dari 50 mahasiswa itu yang diselesaikan permasalahannya dan mereka bisa kuliah. Sisanya masih menunggu solusi yang akan diberikan pihak universitas dan kementerian. Gitu kira-kira kisruh yang terjadi. Oke, Mas Putra, terima kasih banyak. Mas Putra, tadi seperti Anda sampaikan ada sekitar 50 calon mahasiswa baru yang seperti tidak bisa melanjutkan kuliahnya akibat dari kenaikan UKT yang begitu drastis. Menurut pandangan Anda, apakah kenaikan UKT yang sudah ditentukan oleh universitas ini sudah mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa dan keluarga? Ya, ini yang sebetulnya Mbak ya, ini tidak ada ruang untuk dari mahasiswa dan orang tua untuk ikut berdiskusi di dalam menyampaikan kemampuan ekonomi mereka. Sehingga ini makanya kita minta supaya ada ruang untuk banding dari calon mahasiswa baru yang tidak sanggup membayar UKT-nya di PTN tersebut gitu ya. Setiap pengajuan banding atau sanggahan terhadap UKT ini, saya kemarin mengusulkan harus ditindaklanjuti secara transparan gitu ya. Dan dalam waktu 1 minggu agar hasil banding bisa segera diketahui. Nah, terhadap hasil banding UKT ini, PTN harus memberikan keringanan cicilan pembayaran terhadap UKT dan potongan UKT tersebut. Jadi kita prioritas agar anak-anak Indonesia sebesar-besarnya bisa kuliah, Mbak. Kita juga mengecam pernyataan dari pejabat tinggi Kemendikbudristek yang mengatakan bahwa
perguruan tinggi itu adalah tersier, tidak wajib gitu loh. Itu bukan primer, bukan sekunder, tapi tersier. Apakah ini pernyataan itu cerminan dari Permendikbudristek yang dikeluarkan dan bagaimana pihak rektorat universitas di beberapa tempat melakukan pendekatan terhadap mereka yang tidak mampu. Ini kan menjadi ironis ya. Ironis di mana kita menyongsong Indonesia emas dan kita betul-betul menyampaikan kritikan tajam. Apa benar ada statement seperti itu, Pak Mas Putra? Kenapa? Ada statement seperti itu bahwa pendidikan tinggi adalah kebutuhan tersier. Iya, ada statement itu dan juga sudah dikritik oleh banyak teman-teman dari pemerhati pendidikan dan dari DPR dan di sosial media segala macam bahwa salah satu pimpinan Direktorat Jenderal Dikti mengatakan bahwa perguruan tinggi itu adalah tersier, jadi itu bukan prioritas. Nah ini kan shock kan buat kita kan, dan sangat mengagetkan. Jadi artinya mau mengatakan kalau kamu tidak mampu, kalian tidak usah kuliah. Nah ini menurut saya itu adalah satu pernyataan yang teledor, kebablasan, dan juga harus dinyatakan tegas bukan menjadi sikap dari pemerintah.